Ustaz, bagaimana kalau kita tidak mau berjabat tangan dengan yang bukan mahram, tetapi orang tua dan keluarga marah dan suruh kita untuk tetap berjabat tangan dan malah membilang kita itu sesat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika seorang pria lupa mandi junub namun teringatnya setelah selesai melaksanakan sholat, apakah harus mengulang sholatnya kembali Ustaz? Ini pertanyaan dari Abu Ibrahim Arif. Ini ada di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah hukum menegakkan sholat tarawih setelah tidur dilakukan pada jam 2 malam dengan berjamaah di masjid? Padahal setelah sholat isya sudah dilakukan tarawih berjamaah di masjid yang sama. Syukran Ustaz. Nggak ada masalah ya. Jadi waktu sholat malam itu panjang, dari ba'da isya sampai azan subuh. Ya, kita boleh sholat malam di waktu manapun yang kita sukai. Di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, ya maka dipersilakan. Jika seorang sudah sholat malam bersama imam di masjid pada isya jam 8:30, jam 9 sudah selesai, ternyata di malam dia ingin mengadakan sholat malam lagi, nggak ada masalah. Tapi aturannya tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. La witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau dia sudah witir di awal malam, maka kalau dia sholat di ronde kedua bersama jamaah yang lain, maka tidak boleh dia witir lagi. Dan ini pernah dialami oleh seorang sahabat ya, bernama kalau tidak salah Talq bin Ali atau sekitar itu namanya, dalam Sunan Abi Daud. Jadi sahabat ini dia mengunjungi anaknya mengatakan zaroni abi, ayahku mengunjungiku ya, wa amsa indana wa aftara indana. Maka kemudian dia tiba sampai sore di rumah kami, kemudian buka puasa di rumah kami. Semua sholat bina, kemudian dia jadi imam tarawih. Setelah selesai imam tarawih sampai dia witir, suman hadar ila qaumi, kemudian dia pulang ke rumah, ke kampungnya. Di sana ternyata dia ditunggu juga jadi imam lagi, ronde kedua. Tatkala dia jadi imam sampai selesai sholat witir, tatkala tiba sholat witir, faqaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi imam. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fil lail. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini nas bahwasanya sahabat ini sholat malam 2 kali. Pertama di kampung anaknya dan dia jadi imam sampai witir selesai. Yang kedua dia jadi imam lagi tapi dia tidak witir. Kalau witir dia suruh orang lain yang jadi imam witir. Jadi tidak ada masalah. Syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Elsa Widya. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak mau berjabat tangan dengan yang bukan mahram, tetapi orang tua dan keluarga marah dan suruh kita untuk tetap berjabat tangan dan malah membilang kita itu sesat? Apakah harus diturutin kemauan orang tua dan sebagainya? Mohon penjelasannya Ustaz. Tentunya tidak. Orang tua kalau menyuruh maksiat tidak boleh kita taati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berbakti kepada orang tua. Kita lakukan apa yang mereka inginkan selama itu bukan kemaksiatan. Kalau mereka menyuruh kepada maksiat, maka kita tolak dengan cara yang halus ya. Tapi kita berusaha tetap menunjukkan bakti kita dari sisi yang lain, agar orang tahu bahwasanya kita menolak bukan karena benci kepada orang tua, bukan karena tidak hormat kepada orang tua, tapi karena memang syariat melarang. Datangkan hadisnya, bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Barang siapa yang megang seperti tusuk dengan besi misalnya, disampaikan kepada orang tuanya agar orang tuanya tahu bahwasanya hal tersebut dilarang. Kalau dipaksa jangan turuti. Namun tetap dengan ramah, dengan senyum, dan tetap berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ada penelpon masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Dengan kami dari Pekanbaru. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika seorang pria lupa mandi junub namun teringatnya setelah selesai melaksanakan sholat, apakah harus mengulang sholatnya kembali Ustaz? Ya, jika seorang dia junub dan dia lupa mandi junub, kemudian dia terlanjur sholat ya, misalnya duhur atau mungkin dia sholat subuh ya, tadi malam mimpi, atau dia tahu-tahu bangun dia langsung pergi sholat, dia lupa tadi malam sudah junub, maka dia harus mengulangi sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya, berapa sholat yang dia lakukan dalam kondisi junub. Kalau dia lupa seharian penuh, besok baru ingat, berarti dia ulang 5 sholatnya. Waktu dia ingat langsung dia sholat
5 waktu tersebut. Ya, kapan dia ingat, dia ulangi sholat yang dia lakukan dalam kondisi junub tersebut, karena sholat yang dilakukan dalam kondisi junub tidak sah, tidak memenuhi persyaratan itu taharah. Ya. Baik. Ini menyangkut pertanyaan tadi juga, Ustaz. Misalkan dia malam itu dalam keadaan junub, dalam keadaan bulan puasa, kemudian misalkan terbangun di pukul 7 pagi misalkan seperti itu. Itu gimana puasanya, Ustaz? Kalau dia sudah niat semalam besok mau puasa, nggak ada masalah. Tinggal dia mandi junub, ya, terus puasanya sah. Puasanya sah. Karena junub itu berkaitan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya. Baik, Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ini dari Rusmini dari Grobangon, Jawa Tengah. Pertanyaannya, jika wanita haid tidak mengikuti atau menghadiri sholat id, tetapi mendengarkan dari rumah dikarenakan rumahnya dekat dengan pelaksanaan sholat id tersebut, bagaimana ya Ustaz? Sholat id itu semacam syiar dari Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW menyuruh semuanya keluar. Hatta zawatil khudur, wanita-wanita yang biasanya dipingit juga disuruh keluar oleh Nabi SAW. Wanita-wanita haid juga suruh keluar, karena seakan-akan Rasulullah SAW ingin agar kaum muslimin terlihat ramai. Syiar, wanita asalnya tidak keluar rumah, ya. Wanita asalnya dipingit di rumah, ya. Nah, terutama yang masih gadis-gadis. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW menyuruh untuk para wanita semuanya keluar. Nah, kalau seorang wanita ternyata cuma di rumah, maka tujuan dari syiar tersebut tidak didapatkan. Maka hendaknya dia keluar dari rumahnya menuju lapangan untuk sholat id, ya, meskipun dia tidak sholat, ya, menjauh dari saf-saf yang ada. Paling tidak dia menghadiri keramaian sholat id, dan dia paling tidak dia mendengar nasihat yang disampaikan oleh khatib. Sepertinya ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Ibu? Bersama saya Rara dari Saudi Arabia. Oh, Rara dari Saudi Arabia. Silakan Ibu. Silakan pertanyaan Ibu. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Halo. Langsung kepada pertanyaan? Iya. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum. Begini Ustaz, saya mempunyai 2 orang anak, ya. Anak saya belum diakikahi sejak kecil, mengingat ekonomi saya yang sangat begitu miskin ya ketika itu. Dan sekarang anak-anak saya sudah berusia dewasa, yang satu sudah menikah, yang satu sudah usia 21 tahun. Lalu ketika saya ada rezeki, apakah masih kewajiban saya untuk mengakikahi kedua anak saya tersebut, Ustaz? Ya, jadi kewajiban akikah itu berkaitan tatkala sang anak baru lahir, ya. Mungkin kalau masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, maka dia kalau punya harta silakan diakikahkan. Tapi kalau ternyata qadarullah pada waktu itu dia tidak mampu, maka tidak wajib bagi dia untuk akikah. Kewajiban dia untuk akikah sudah gugur, dan ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi kalau ternyata dia pingin mengakikahkan meskipun anaknya sudah usia besar, ya, maka silakan saja, tapi tidak sampai wajib, ya, karena sudah fata waktuhu, sudah lewat waktunya. Tapi sebagian salaf membolehkan, ya. Yang penting kalau dia pingin meskipun anaknya sudah dewasa, pingin diakikahkan, silakan, tapi tidak seperti tatkala masih baru-baru lahir, ya. Seandainya dia tidak melakukan juga tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dia pertanyaan dari Ibu Rara di Saudi Arabia.